Perkenalkan, nama saya Rizky Valentino, NIM 3121 10311 dari kelas TI 21B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data dari materi mata kuliah Big Data, pengantar Hadoop. Hadoop. Konsep pengolahan Big Data, saya menjelaskan sedikit tentang konsep pengolahan Big Data. Di sini bayangkan ada sekumpulan data yang sangat besar atau big data, bagaimana kita dapat melakukan paralel atau distributed processing. Kedua ada file dengan cara yang pertama itu file sistem terdistribusi. Distribute file system atau disingkat dengan DFS adalah file sistem yang mendukung sharing dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten atau tetap untuk tujuan tertentu di sebuah network. Selanjutnya ada Hadoop, Apache Hadoop atau framework atau sistem yang scalable, digunakan untuk penyimpanan data besar secara intensif dan pemrosesan komputasi yang cepat dan ekonomis, bersifat open source di bawah lisensi Apache. Sejarah singkat tentang Hadoop dimulai dari penelitian Google berawal di Google tahun 2003. Tujuan Google awalnya untuk mengindeks seluruh World Wide Web. Yang kedua, Google sudah mencapai batas dari skalabilitas di teknologi RDBMS. Pendekatan baru untuk penyimpanan dan menganalisis data sangat besar. Google File System, MapReduce. Selanjutnya ada developer bernama Cutting yang berusaha untuk mengatasi masalah yang sama pada implementasi search engine open source buatannya. Memulai proyek open source berdasarkan penelitian Google dan membuat Hadoop 2005. Hadoop diberi nama dari nama mainan gajah anaknya. Hadoop Distributed File System dikembangkan menggunakan desain sistem file yang terdistribusi. Tidak seperti sistem terdistribusi, HDFS sangat fault tolerant dan dirancang menggunakan hardware low cost. Dalam arti lain, Hadoop adalah software platform atau platform perangkat lunak sebagai analytic engine yang memungkinkan seseorang untuk dengan mudah untuk melakukan pembuatan penulisan perintah atau word dan menjalankan aturan aplikasi yang memproses data dalam jumlah besar. Inti dari Hadoop terdiri dari dua komponen utama, yaitu penyimpanan Hadoop Distribute File System, framework untuk mendistribusikan data ke cluster supaya bisa scalable dan cepat. Yang kedua, pemrosesan MapReduce, framework untuk memproses data dengan cara yang handal atau reliable dan cepat. Infrastruktur untuk bekerja termasuk file system dan bantuan administrasi. Setelah itu ada job scheduling dan monitoring. Apa itu Hadoop? Dalam komputasi, platform menggambarkan secara semacam hardware arsitektur perangkat keras atau software framework, kerangka kerja perangkat lunak, termasuk kerangka kerja aplikasi yang memungkinkan perangkat lunak dapat berjalan. Ciri khas dari platform meliputi arsitekturnya komputer, sistem operasi, bahasa pemrograman, dan runtime. Libraries atau GUI yang terkait. Apa yang ada pada Hadoop dari sudut pandang platform komputer sebagai node, framework HDFS Explorer, Hadoop Distributed File System atau HDFS. HDFS sebagai direktori di komputer di mana data Hadoop disimpan. Untuk pertama kalinya, direktori ini akan diformat agar dapat bekerja sesuai spesifikasi dari Hadoop. Hadoop Data di Hadoop disimpan dalam cluster. Cluster biasanya terdiri dari banyak node atau komputer atau server. Seperti setiap node di dalam cluster ini harus terinstall Hadoop untuk bisa jalan. Hadoop versi 1 ada beberapa jenis node di dalam cluster. Yang pertama nama node. Node utama yang mengatur penempatan data di cluster, menerima job dan program untuk melakukan pengelolaan dan analisis data. Misal melalui MapReduce, menyimpan metadata tempat data di cluster dan juga replikasi data tersebut. Yang kedua ada data node. Node tempat data ditempatkan. Yang kedua, satu blok di HDFS atau data node adalah 64 bit, 64 megabit megabyte. Sebaiknya data disimpan di HDFS ukurannya minimal 64. Untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan di HDFS. Hadoop Distributed File System atau HDFS. Hadoop versi 1 ada beberapa jenis node di dalam cluster. Yang pertama ada secondary name node, bertugas untuk menyimpan informasi penyimpanan data dan pengolahan data yang ada di name node. Yang kedua, fungsinya jika name node mati dan diganti dengan name node baru, maka name node baru bisa langsung bekerja dengan mengambil data dari secondary name node. Yang kedua ada checkpoint node dan backup node.
Checkpoint node melakukan pengecekan setiap interval waktu tertentu dan mengambil data dari name node. Dengan checkpoint node, maka semua operasi perubahan pada data terekam, namun secondary name node hanya perlu menyimpan checkpoint terakhir. Nah, yang kedua ada breakpoint node, juga berfungsi sama, hanya bedanya data perubahan yang disimpan dilakukan di memori, bukan di file seperti checkpoint dan secondary node. Kelemahan ADFS Hadoop versi 1 adalah jika name node mati, maka seluruh cluster tidak bisa digunakan sampai name node baru dipasang di cluster. Hadoop versi 2 ada beberapa jenis node di dalam cluster, lebih dari satu name node. Hal ini berfungsi sebagai implementasi dari high availability. Hanya ada satu name node yang berjalan di cluster atau aktif, sedangkan yang lain dalam kondisi pasif. Jika name node yang aktif mati atau rusak, maka name node yang pasif langsung menjadi aktif dan mengambil alih tugas sebagai name node. Secondary name node, checkpoint name node, dan backup node tidak lagi diperlukan. Meskipun ketiga jenis node tersebut menjadi optimal, tetapi kebanyakan tidak lagi ada di cluster yang memakai Hadoop versi 2. Hal ini karena selain fungsi yang redundan juga lebih baik mengalokasikan node untuk membuat tambahan nama name node sehingga tingkat high availability lebih tinggi. Yang ketiga ada data node, tidak ada perubahan yang signifikan di versi yang sekarang dari versi sebelumnya. Meskipun konteks yang dibicarakan dalam cluster, Hadoop juga bisa dijalankan dalam single node. Dan single node, maka semua peran di atas berada dalam satu komponen. Biasanya single node ini digunakan hanya untuk training atau development, bukan untuk produksi skala enterprise. Dalam beberapa hal, DFS mirip dengan Unix file system, hierarchies dengan Unix style path. Nah, contohnya ada di sini misal sales report asia.txt. File ownership dan permission mirip dengan Unix. Ada beberapa perbedaan mayor dari Unix. Tidak ada konsep current directory, tidak bisa memodifikasi file setelah dituliskan, bisa menghapus dan membuat ulang, tetapi tidak bisa memodifikasi. Harus menggunakan utilities dari Hadoop atau buatan sendiri untuk mengakses ADFS. Arsitektur ADFS di sini ada contohnya, arsitektur dari ADFS itu sendiri. Hadoop memiliki arsitektur master atau slave. Dalam HDFS master daemon ada name node, mengatur namespace, pemetaan file ke blok, dan metadata, pemetaan blok ke mesin atau komputer. HDFS slave daemon atau data node membaca dan menulis data sebenarnya, dapat berjalan di atas file system sebenarnya. Arsitektur HDFS. Contohnya, name node berisi metadata untuk dua file, foo.txt -mb dan bar.txt -mb. Misalkan HDFS dikonfigurasikan dengan blok sebesar 128 MB. Data node berisi blok data sebenarnya. Tiap blok berukuran 128 MB, tiap blok direplikasikan 3 kali pada cluster, laporan blok dikirimkan ke name node secara periodik. HDFS bukan general purpose file system. File HDFS tidak dapat diakses langsung oleh file sistem operasi host. End user mengakses HDFS melalui perintah HDFS. Contoh menampilkan isi file user thread sales.txt. Jadi dengan caranya membuat directory baru dalam root dengan nama reports. Pengantar paradigma MapReduce. Setelah mengetahui bagaimana Hadoop menyimpan data, maka berikutnya penting untuk memahami bagaimana Hadoop memproses data. Pemrosesan data di Hadoop menggunakan MapReduce. MR bukanlah suatu bahasa, tapi mode pemrograman. Awalnya dikembangkan oleh Google. MapReduce terdiri dari dua fungsi, map and reduce. MR termasuk gaya pemrograman fungsional yang secara alami dapat diparalelkan di sekelompok besar atau workstation atau PC. Yang kedua ada sortir merge berbasis komputasi terdistribusi. Sistem yang berdasar untuk melakukan partisi dari input data membuat jadwal eksekusi program di beberapa mesin ke dalam mesin dan memanage komunikasi yang ada dalam antar mesin. Ini adalah kunci kesuksesan untuk Hadoop. Fungsi map, apa itu map reduce, map dan reduce? Fungsi map selalu berjalan lebih dulu. Biasanya digunakan untuk memecah data, memfilter, mentransformasi parcel data, misalnya parcel simbol saham atau stok, harga dan waktu dari data feed. Output dari fungsi map akan menjadi input dari fungsi reduce. Fungsi reduce biasanya digunakan untuk menggabungkan aggregate
Data dari fungsi map, misal menghitung harga rata-rata per jam dari saham, tidak selalu diperlukan, jadi bisa bersifat optimal. Kadang bisa juga melakukan job atau map only. Antara dua task ini ada fase tersembunyi, dikenal shuffle and sort, mengatur output map untuk dikirimkan ke reducer. Contoh map reduce. Kode map reduce bisa ditulis dalam bahasa Java, tapi dimungkinkan menggunakan bahasa apapun melalui Hadoop Streaming. Contoh job dan map reduce. Input, file teks berisi order ID, employee name, dan sell amount. Outputnya jumlah seluruh sales dan jumlah seluruh sales per employee. Di sini contohnya job inputnya ada beberapa dan job outputnya itu dari hasil seluruh sales per employee-nya. Penjelasan fungsi map. Hadoop memecah job menjadi map text secara individual. Jumlah map task ditentukan oleh banyaknya data input. Tiap map text menerima sebagian dari keseluruhan job input untuk diproses secara paralel. Mapper memproses satu input record dalam satu waktu. Untuk tiap input record dihasilkan 0 atau lebih record sebagai output. Dalam kasus ini, 5 map text masing-masing mempas sebagian dari input record. Misal outputnya adalah employee, name, text, and sales. Mapper melakukan tugas untuk mengekstraksi A2 field dari 3. Shuffle and sort. Hadoop secara otomatis melakukan sort dan merge output dari seluruh map test. Yang pertama mengurutkan record berdasarkan key, misalnya nama. Yang kedua ada proses antara transparent. Ini dikenal sebagai shuffle and sort. Hasilnya digunakan untuk reduce task. Di sini contohnya map testnya, outputnya input reduce to reduce-nya. Penjelasan fungsi reduce. Input pada reducer berasal dari shuffle and sort. Seperti map, fungsi reduce menerima satu record satu waktu. Suatu reducer menerima semua record dari suatu key. Untuk tiap input record, reduce dapat menghasilkan 0 atau lebih output record. Dalam kasus ini, fungsi reduce menjumlahkan total sales per employee, menghasilkan employee name key dan jumlah total sales sebagai output dalam bentuk sebuah file. Tiap file output reduce terdistribusikan ke directory job tertentu di HDFS. Ini reducer menjumlahkan salesnya dari input reduce task 1 dan task 2-nya. Outputnya itu output jobnya. Alur dari semua proses, alur data dari semua proses, dari seluruh job map reduce. Pertama itu diubah ke map, terus di shuffle and sort, setelah itu ke reduce. Keuntungan dari map reduce sederhana beserta fault tolerance, terutama dibandingkan dengan mode pemrograman terdistribusi lainnya. Fleksibel, menyediakan kemampuan analitik dan bekerja dengan banyak tipe data dibandingkan dengan SQL. Ketiga ada skalabilitas, karena bekerja dengan data berkuantitas kecil pada satu waktu, berjalan secara paralel antara cluster, tidak berbagi pakai ataupun node yang tersedia. Hadoop Redis Management atau YARN. Apa itu YARN? YARN itu Yet Another Resource Negotiator. YARN adalah lapisan atau layer pemrosesan dari Hadoop berisi Resource Manager, pengolahan resource, Job Scheduler, menjadwalkan job, dan memungkinkan beberapa mesin pemroses data untuk berjalan dalam single cluster Hadoop. Ada batch program, interaktif SQL, analitik lanjut, dan streaming. Resource Manager berjalan di atas master node, Resource Regular global, mendukung berbagai algoritma scheduler, capacity, fair, scheduler, dan lain-lain. Node Manager berjalan di slash node, berkomunikasi dengan RM. Konfigurasi Hadoop di sini kita bisa lihat contohnya untuk konfigurasi aplikasi dari Hadoop sendiri. Yang pertama itu kita buka terminal, ketik sudo nano, masuk ke filesnya, di update filenya, terus install default JDK-nya. Setelah itu di add group Hadoop, add user lagi, get install SSH, super user HD user, SSH keygen. Ini contoh persiapan pada VirtualBox atau VMware untuk Hadoop sendiri. Kelemahan pada Hadoop, inti dari Hadoop adalah ADFS dan MapReduce. ADFS untuk menyimpan semua data, MapReduce untuk mengelola data dan mendapatkan informasi yang berguna dari ADFS. Kelemahan dari Hadoop, MapReduce hanya bisa berjalan secara serial untuk mengelola data, artinya tidak bisa dilakukan pemrosesan data secara paralel. Hal ini sangat terasa dengan Hadoop versi 1. Untuk Hadoop versi 2 sudah ada teknologi baru ditambahkan, yaitu YARN, sehingga kelemahan ini bisa diabaikan. MapReduce hanya bisa berjalan dalam batch atau
secara periodik dan tidak bisa terus-menerus secara real time. Hal ini membuat MapReduce tidak bisa mengelola data streaming tanpa henti seperti misalnya tweet dari Twitter. Namun kelemahan tersebut dapat diatasi dengan teknologi lain, misalnya Apache Storm, Apache dan Apache Spark yang berada di atas Hadoop, sehingga penggabungan ini menjadi suatu kesatuan yang masih merupakan solusi big data yang paling populer. Kelemahan lain dari Hadoop, latensi data processing. Latensi adalah keterlambatan data untuk diambil dari HDFS dengan menggunakan MapReduce ke level aplikasi. Misalnya web app, bagi yang sudah pernah menjalankan MapReduce di Hadoop akan merasakan adanya keterlambatan dalam mengelola data. Kelambatan ini selain karena sifat MapReduce berdasarkan bugs, juga karena ukuran data yang relatif sangat besar. Untuk mengatasi masalah ini, software lain non-relation DB atau NoSQL seperti MongoDB, Apache HBase, Apache Cassandra, dan yang bisa ditambahkan. Kelemahan lain dari Hadoop yaitu streaming data processing. Pada streaming data secara real time, kelemahan ini banyak dikeluhkan oleh pengguna Hadoop karena data yang masuk secara terus-menerus tidak bisa dianalisis langsung secara real time karena MapReduce berjalan secara batch atau periodik. Contoh kasus ini misalnya adalah menghitung hashtag paling populer atau trending dari seluruh tweets yang dibuat di Twitter secara real time. Ada 3 software yang ditemukan bisa menutupi kelemahan ini. Ketiga software tersebut adalah Spring HD, Apache Storm, dan Apache Spark Streaming. Terima kasih, sekian dari saya.